Nah, guys, kembali lagi di channel Apri Sitorus, di mana channel ini akan memberikan diri kamu suatu informasi baik dari posisi pekerjaan, asmara, keuangan, ataupun dari kehidupan diri kamu secara general. Sebelum saya memberikan suatu informasi terhadap beberapa aspek yang saya katakan tadi, saya juga mengingatkan kepada teman-teman, informasi yang saya berikan terhadap diri kamu bukan suatu acuan untuk kamu ambil dan untuk kamu terima. Saya hanya bisa memberikan diri kamu suatu informasi berdasarkan kartu yang saya pegang ini. Diri kamu hanya bisa berencana terhadap kehidupan kamu, akan tetapi di balik dari informasi dan perencanaan tersebut, lagi-lagi yang menentukan adalah Sang Pencipta. Sebelum saya mengambil satu persatu kartu yang saya pegang ini, saya juga mengingatkan kepada teman-teman, apabila ketemu dengan channel saya, agar menekan tombol subscribe-nya dan menyalakan loncengnya, supaya next video saya lebih semangat untuk memberikan suatu informasi ataupun suatu gambaran terhadap situasi energi yang kamu miliki. Oke guys, kita langsung saja terhadap kartu yang saya pegang ini, karena memang untuk saat ini saya akan mengarah terhadap manusia yang pernah kamu fokuskan. Kabar apa yang akan kamu terima dari diri dia dalam waktu dekat ini? Kita langsung terhadap kartu yang saya pegang ini, guys. Saya akan mengambil beberapa kartu, di mana kartu yang akan saya ambil nanti bisa saja bersifat resonate, bisa saja tidak bersifat resonate. Semuanya saya serahkan terhadap pola pemikiran kamu. Semuanya saya serahkan terhadap situasi energi yang kamu miliki untuk saat ini. Kita akan sama-sama melihat, guys. Setiap kartu yang akan saya ambil nanti, apakah akan mengarah terhadap kabar yang akan kamu terima dari diri dia. Ingat, sekali lagi saya mengatakan, informasinya berdasarkan kartu yang saya ambil secara acak, guys. Semua tergantung bagaimana pola pemikiran kamu dari kartu yang saya ambil ini. Nah, guys, di depan saya ini sudah ada beberapa kartu yang sudah saya ambil secara acak satu persatu dari tumpukan kartu yang saya pegang tadi. Apakah informasi di balik dari kartu ini akan mengarah terhadap diri dia yang akan memberikan suatu kabar terhadap diri kamu, atau memang tidak mengarah terhadap kabar yang saya katakan tadi? Kita langsung terhadap kartu pertama. Wow, luar biasa. Wow, belum apa-apa keluar kartu yang saya pegang ini. Wow, ada apa ini semua? Muncul kartu yang saya pegang ini, guys. Sekali lagi saya mengatakan, muncul kartu yang saya pegang ini. Sebelum saya lebih lanjut untuk memberikan suatu informasi dan mengarah terhadap manusia yang pernah kamu fokuskan, terlebih dahulu saya mengarah terhadap posisi energi kamu untuk saat ini. Saya akan menarik dari posisi energi kamu untuk saat ini.
Dimana ketika diri saya menarik dari posisi energi kamu, saya pun ingin bertanya terhadap diri kamu. Saya pun ingin bertanya terhadap diri kamu. Di mana pertanyaan saya ini cukup sederhana dan cukup simpel. Apakah perencanaan, apakah yang sedang kamu lakukan, dan apakah keuangan kamu stabil untuk saat ini? Nah, saya ingin bertanya, guys. Apa yang sedang kamu rencanakan? Cukup kamu yang menjawab. Cukup kamu yang memahami pertanyaan saya tadi. Kenapa saya ingin bertanya terhadap hal yang saya katakan tadi, guys? Mulai dari perencanaan, mulai dari keuangan. Karena pertanyaan saya itu ada kaitannya terhadap kemunculan kartu yang saya pegang ini. Dimana ketika diri kamu merencanakan sesuatu hal untuk kedepannya, dan dimana diri kamu merencanakan sesuatu hal untuk membuat diri kamu merasa nyaman, merasa bahagia, merasa makmur, ataupun merasa stabil. Seakan-akan diri saya mencoba untuk melihat itu hanya sekedar omong kosong belaka kah, atau memang ada unsur lain yang membuat hal tersebut dalam situasi kegagalan. Sangat kuat di sini, guys. Karena saya mencoba untuk melihat dari posisi mata batin saya terhadap apa yang sedang kamu rasakan. Seakan-akan kamu menginginkan sesuatu hal, tetapi ketika diri kamu menginginkan sesuatu hal tersebut, justru situasi kegagalan yang kamu dapatkan. Justru semuanya tidak sesuai dengan ekspektasi kamu. Justru semuanya tidak sesuai dengan harapan kamu. Kartu The Death yang saya pegang ini, kartu situasi kematian, baik secara fisik, baik secara aspek lain. Di sisi lain, kemunculan kartu yang saya pegang ini berbicara terhadap unsur air yang berlambangkan 3 zodiak: Pisces, Cancer, dan Scorpio. Ketika diri saya mengatakan terhadap perencanaan yang ingin kamu lakukan untuk mendapatkan suatu kestabilan, salah satu faktor utama diri kamu tidak mendapatkan hal tersebut karena memang ada beberapa energi yang memanipulatif diri kamu. Ada beberapa energi yang telah memberikan diri kamu suatu kebohongan. Bisa saja kaitannya terhadap energi di masa lalu kamu, atau memang bisa saja energi tersebut letaknya di dalam ruang circle kamu. Kalau saya mencoba untuk menarik dari posisi zodiak Cancernya dan fokus terhadap hubungan asmara kamu, baik secara LDR ataupun secara hubungan rumah tangga, ataupun ketika diri kamu menerima status single parent yang sedang berkomunikasi secara intens terhadap energi baru, saya merasa
Diri kamu mencoba untuk mempertahankan hubungan asmara kamu, akan tetapi ketika diri kamu mempertahankan hubungan asmara tersebut, justru respon pasangan kamu memberikan suatu situasi pertengkaran. Dari situasi pertengkaran tersebutlah diri kamu tidak menerima suatu harapan di dalam hubungan asmara tersebut. Kalau saya mencoba untuk menarik dari posisi zodiak Piscesnya dengan kemunculan kartu yang saya pegang ini, masih ada satu hal yang begitu sangat besar disembunyikan di sini, guys. Nah, kalau saya mencoba kalau saya mencoba mengarah terhadap manusia yang pernah kamu fokuskan, kabar apa yang akan kamu terima dari diri dia? Kemunculan kartu yang saya pegang ini, bisa saja dalam waktu dekat ini diri kamu akan menerima suatu kabar yang dimana kabar tersebut di luar dari ekspektasi kamu, di luar dari posisi bayangan kamu. Kabar duka. Saya tidak tahu siapa yang akan pergi dan siapa yang akan meninggalkan. Bisa saja dari pihak manusia tersebut, bisa saja dari pihak ketiga. Kartu The Death, situasi kematian secara keuangan, situasi kabar duka secara fisik dalam waktu dekat ini. Ini dia, guys. Kita lihat kartu berikutnya. Muncul kartu The Devil. Kartu The Devil. Kartu yang berbicara terhadap unsur tanah yang berlambangkan 3 zodiak. Capricorn, Taurus, dan Virgo. Saya tidak menarik terhadap ketiga zodiak tersebut, tetapi saya fokus dengan kata The Devil. The Devil yang dimana memiliki 2 arti. Ketidaknyamanan dan situasi penyakit atau situasi yang sedang sakit. 2 arti yang saya katakan ini, guys, bisa saja mengarah terhadap diri kamu, bisa saja mengarah terhadap manusia yang pernah kamu fokuskan. Karena untuk saat ini, ketika diri saya mencoba untuk melihat dan merasakan dari kedua belah pihak, ada satu energi yang benar-benar sedang terpuruk, ada satu energi yang benar-benar kondisinya tidak nyaman. Apakah mungkin diri kamu untuk saat ini sedang sakit, atau memang diri kamu untuk saat ini sedang terpuruk? Kalau saya fokus terhadap diri kamu, tetapi kalau saya fokus terhadap diri dia dengan kemunculan kartu The Devil dan kartu sebelumnya, seakan-akan ada situasi yang akan mengharuskan diri dia berada di dalam tempat yang benar-benar suatu kabar di luar dari ekspektasi kamu. Iblis dan kematian. Kematian mengarah ke iblis, iblis mengarahkan terhadap kematian. Saya tidak tahu, mudah-mudahan tidak terjadi di tahun ini. Saya hanya memprediksikan, selebihnya saya menyerahkan terhadap kekuasaan Sang Pencipta. Saya tidak mau mendahulukan, tetapi saya hanya membaca dan memberikan informasi terhadap diri kamu berdasarkan kartu yang saya pegang ini. Saya tidak tahu apakah mungkin diri kamu sudah mendengar suatu kabar dari manusia tersebut sedang sakit-sakitan, atau memang sedang terpuruk, atau memang sedang apa segala macam lah, Wak Geng. Ini dia. Saya tidak tahu, Wak Geng. Wak Geng dan Wak Geng. Bla bla bla, Wak Geng. Kedua kartu yang saya pegang ini
sudah kartu inti yang saya jelaskan terhadap diri kamu. Saya jadi malas untuk membuka kartu selanjutnya karena kedua kartu ini sudah duluan tampil pertama kali. Tetapi saya akan mencoba untuk melihat di bagian keduanya. Kejadian apa setelah di bawah kartu ini? Wow. Muncul kartu The Lovers. Muncul kartu The Lovers. Di mana kemunculan kartu The Lovers ini berbicara terhadap unsur udara yang berlambangkan 3 zodiak: Aquarius, Gemini, dan Libra. Saya tidak menarik terhadap ketiga zodiak tersebut, tetapi saya fokus dengan kata The Lovers. Kalau saya mencoba untuk mengarah terhadap posisi energi kamu dan flashback bagaimana kehidupan diri kamu di masa lalu, mungkin saya mengategorikan kehidupan kamu itu suatu kehidupan yang begitu sangat netral, nyaman, stabil, makmur, bahagia, dan nyaman. Akan tetapi, apa yang saya katakan tadi untuk saat ini tidak lagi kamu rasakan karena memang ada unsur kesengajaan yang dimana unsur kesengajaan tersebut menghadirkan pihak lain untuk ikut serta di dalam hubungan asmara kamu. Kehadiran seseorang inilah yang membuat kehidupan kamu tidak lagi bahagia. Kalau saya mengarah terhadap manusia yang pernah kamu fokuskan dengan kemunculan kartu The Lovers ini, dengan kemunculan kartu The Lovers ini, wak geng, untuk saat ini ada situasi yang telah diperbuat oleh pihak ketiga, di mana situasi yang dibuat oleh pihak ketiga ini membuat manusia yang pernah kamu fokuskan berada di dalam posisi keterpurukan dari sisi materi. Dari situasi keterpurukan itulah diri dia berada di dalam suatu kematian. Nol, tidak nyaman, terendah. Ini dah guys, unsur tanah, unsur air, unsur udara. Ketiga kartu yang saya pegang ini sudah menggambarkan 9 zodiak: Pisces, Cancer, dan Scorpio, Capricorn, Taurus, dan Virgo, Aquarius, Gemini, dan Libra. Kalau saya menutup kedua kartu ini, bagaimana kartu selanjutnya setelah The Lovers? Kita lihat sama-sama. Muncul kartu The Hermit. Muncul kartu The Hermit. Di mana kemunculan kartu The Hermit ini berbicara terhadap unsur tanah kembali dan berlambangkan 3 zodiak kembali: Capricorn, Taurus, dan Virgo. Lagi-lagi, saya tidak menarik terhadap ketiga zodiak yang saya katakan, tetapi saya fokus dengan kata The Hermit. Kamu bisa melihat sendiri bagaimana situasi gambar yang ada di dalam kartu saya pegang ini. Seseorang yang ingin berjalan, seseorang yang masih bertahan, seseorang yang masih menjalani sesuatu hal, di mana ketika diri dia melakukan hal tersebut, ada sesuatu hal yang dipegang oleh kedua tangannya: tongkat dan lampion. Kalau saya mencoba untuk menarik dari posisi tongkat tersebut,
Mungkin untuk saat ini di dalam pemikiran manusia yang pernah kamu fokuskan, ada situasi kekhawatiran yang begitu sangat mendalam yang sedang dia rasakan. Di mana situasi kekhawatiran tersebut akibat dari hubungan yang dia jalani untuk saat ini. Di mana situasi kekhawatiran tersebut diperbuat oleh pihak ketiga agar diri dia berada di dalam situasi keterpurukan dalam hal materi. Materi. Kalau saya mencoba untuk mengambil dari kata lampion terhadap seseorang yang memegang di tangan saat setelah itu, sisi kewaspadaan yang sedang dirasakan oleh manusia yang pernah kamu fokuskan. Sangat-sangat waspada. Karena untuk saat ini diri dia sudah berada di dalam situasi kematian, bukan hanya situasi kematian, tetapi situasi keterpurukan akibat dari the lovers-nya. Akibat dari the lovers-nya. Keempat kartu yang saya pegang ini bisa saja salah satu kategori yang ingin saya sampaikan terhadap diri kamu, suatu kabar yang akan kamu terima dari dia berupa kabar kematian dan kabar keterpurukan dari posisi materi. Ingat, sekali lagi saya mengatakan, posisi kematian ini bisa saja secara fisik, bisa saja secara tidak fisik. Semua tergantung kepada diri kamu untuk menanggapi kartu yang saya pegang. Kalau saya menutup kedua kartu ini, bagaimana kartu selanjutnya? Muncul kartu Price of the Discs. Price of the Discs. Energi manusia yang pernah kamu fokuskan saya letakkan di depan, dan energi the lovers-nya saya letakkan di belakang. Siapa tahu dan kemungkinan the lovers-nya mengendalikan diri dia agar manusia ini tidak mampu bergerak antara A dengan B. Seberusaha apapun diri kamu untuk berkomunikasi perihal suatu tanggung jawab yang harus diberikan oleh manusia ini terhadap diri kamu, atau ingin memberikan suatu keputusan terhadap diri kamu, itu tidak akan sesuai dengan keinginan kamu. Karena untuk saat ini pemikiran dia sedang dikendalikan oleh manusia ketiga ini. Untuk saat ini diri dia sedang dikendalikan, guys. Saya mau bilang apa, Wak Geng? Ini kenyataan yang saya rasakan, Wak Geng. Cukup kuat pihak ketiga ini mengendalikan posisi energi dia. Secara pemikiran, secara perasaan, dan secara jiwa spiritualnya. Dimana ketika pihak ketiga ini ingin mengendalikan diri dia hanya untuk memanfaatkan, hanya untuk memberikan manusia tersebut terpuruk. Ini dia, guys. Nah, kita lihat di bagian ketiga. Muncul kartu The Chariot. Lagi-lagi unsur air yang keluar. Yang berlambangkan 3 zodiak. Pisces, Cancer, dan Scorpio. Saya pun tidak mau menarik ketiga zodiak tersebut. Saya hanya fokus terhadap kata The Chariot. Di mana kemunculan kata The Chariot ini ada 2 arti. Arti pertama, kestabilan. Arti kedua, suatu pertengkaran. Kalau saya mencoba untuk mengaitkan terhadap kemunculan kartu The Lovers dengan kartu The Chariot, The Lovers hanya menginginkan suatu kestabilan dari manusia tersebut. Tetapi ketika diri saya mencoba untuk memutarbalikkan perkataan saya, bisa saja manusia yang pernah kamu fokuskan menjalin suatu hubungan terhadap pihak ketiga hanya untuk mendapatkan kestabilan kembali.
Kalau saya berbicara terhadap sisi lainnya kepada kedua kartu yang saya pegang ini, seakan-akan The Lovers ini selalu bertentangan terhadap manusia yang pernah kamu fokuskan. Bukan hanya terhadap diri dia pun, kamu juga bertentangan terhadap diri dia. Dan kamu pun diserang oleh pihak ketiga ini agar tidak memikirkan manusia yang sedang bersama dengan diri dia. Cukup kuat pihak ketiga untuk saat ini mengendalikan. Kalau saya menutup kartu ini, masih mengangkat kartu ini, bagaimana kartu selanjutnya? Wow. Pertengkaran yang akan membuat seseorang merasa terbebani. Tongkat dipikul oleh beberapa tongkat dipegang oleh seseorang. Merasa terbebani, merasa kacau. Kartu terakhir. Wow. Penyesalan, kesedihan, menyadari dari situasi kebodohan yang selama ini dia jalankan. Dengan kata lain, ketiga kartu yang saya pegang ini, situasi yang akan terjadi terhadap diri dia ke depannya. Pertengkaran, kesedihan, dan beban. Kalau saya meletakkan The Lovers ini di sini, guys. The Lovers ini akan selalu memberikan situasi pertengkaran terhadap manusia ini apabila manusia ini tidak memberikan suatu hal yang sedang dituntut oleh pihak ketiga ini. Mulai dari materi, mulai dari derajat, mulai dari segala macam lawak geng, bla bla bla. Saya udah ngos-ngosan, energi saya sudah tertarik karena keluar tadi kartu The Death. Dari beberapa kartu yang saya ambil ini, saya menarik satu kesimpulan cukup sederhana, di mana kesimpulan tersebut, kabar apa yang akan kamu terima dari manusia tersebut? Kemunculan kartu The Death sudah cukup jelas untuk menggambarkan situasi kabar yang akan kamu terima untuk dalam waktu dekat ini. Oke guys, sekian dulu informasinya. Salam kartu tarot, salam zodiak.